Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan babul dhadi wadh-dha. Nah, bab ini adalah sebenarnya pemetaan. Pemetaan di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dibaca dha secara ittifaq, sepakat, di mana tempat-tempat yang harus dibaca dengan dhad dan di mana yang bisa dibaca dengan dua cara baca. Jadi babul dhadi wadh-dha ini dibuat bab khusus. Pertama ada dua sebab. Sebab pertama karena dua huruf ini makhrajnya berdekatan. Kita pernah singgung di pembahasan makhrijul huruf kemarin. Dan dalam prakteknya sangat sering sekali terjadi pertukaran huruf tersebut. Antara waladhdallin dengan waladhdallin secara bunyi kan terdengar mirip ya. Karena memang huruf ini dari sisi sifat sama-sama memiliki sifat tebal semua. Kecuali nanti huruf dhad punya sifat istitalah yang membedakan dengan huruf dha. Dibuat bab ini karena untuk apa? Untuk memberikan perbedaan yang signifikan antara makhraj dan sifat huruf dhad dan dha yang rentan sekali terjadi perbedaan. Rentan sekali terjadi apa? Pertukaran. Rentan sekali terjadi percampuran atau lagi pergantian huruf. Yang harusnya dibaca dhad malah dibaca dha, yang harusnya dibaca dha malah dibaca dhad. Itu sebab pertama. Sebab kedua adalah ini sebagai kajian ilmu riwayat, di mana nanti disampaikan ada loh bacaan di dalam Al-Quran yang bisa dibaca dengan dua riwayat. Artinya bisa dibaca dengan dhad dan bisa juga dibaca dengan dha. Tetapi yang lainnya umumnya itu nanti tidak berkaitan dengan riwayat. Dalam artian itu disepakati semua riwayat. Semuanya dibaca dengan dhad atau semua dibaca harus dengan dha. Sekaligus sebenarnya bab ini juga melatih hafalan kita. Jadi idealnya sebenarnya kalau belajar bab ini sama nanti bab maqtu mausul itu sebenarnya melatih kita untuk memetakan hafalan. Karena nanti misalnya tempat-tempat ini nanti disampaikan tempat ini, kata ini, di ayat ini, surat ini. Tapi nanti di tempat ini atau surat ini tidak bisa dibaca dengan seperti ini. Jadi itu memetakan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang mana harus dibaca dha, yang mana harus dibaca dhad agar tidak terjadi pertukaran sehingga menguatkan hafalan yang kita miliki. Bagi yang belum hafal maka tidak mengapa juga, bisa menjadi bekal. Setidaknya kalau kita baca Quran belum hafal sekalipun punya pedoman dari Jazariyah. Oh ternyata di ayat ini surat ini harus dibaca dha, nggak bisa dibaca huruf dhad. Riwayatnya sepakat semuanya harus dibaca huruf dha atau harus dibaca huruf dhad. Maka jangan ditukar-tukar, jangan dicampur-campur. Oh, tetapi ada tempat ini, ayat ini, surat ini, boleh dibaca dua cara baca, bihasbi riwayat. Tergantung riwayat yang dipilih. Maka itu menjadi kajian yang mendukung. Baik, babul dhadi wadh-dha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ حجة القراء محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تاجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأظهر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلاما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جواعظ سوى عيضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبيروم ظلوا كالحجر ظلت شعرانا ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة
والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين خلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وأضت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. Oke. Nah, di bagian ini yang ditahqiqkan Syekh Aiman ini ada yang dimerah-merahkan. Berarti ini adalah contoh-contoh kata nanti yang ada dalam Al-Quran sebagai pemetaan yang mana harus dibaca dha, yang mana harus dibaca dengan dhad. Gitu ya. Sekaligus ini praktek ya, praktek kita apalagi yang sudah menyetorkan hafal matan ini harus benar-benar dijaga. Misalnya ada dha'ni, adh-dhillu, dhuhri ini kan dha semua. Maka dibaca dengan dha, jangan dibaca dengan dhad, jangan nyampur-nyampur gitu ya. Lalu tadi ada misalnya praktek ketika berdekatan anqadha dhahrak, latihan dari potongan surat Al-Insyirah. Maka ini juga harus dibedakan dha sama dha. Ya, karena dua huruf ini memang huruf yang sering tertukar ya. Baik. Kita akan terjemahkan secara global ya, karena di sini nanti ini semua banyak contoh sehingga tidak perlu diterjemahkan semuanya. Yang contoh-contoh itu nanti kita langsung ke pembahasan pemetaannya. Wadhada bistilqalatin wa makhraj. Dan huruf dhad itu sifatnya istitalah. Nah, ini langsung disampaikan di awal babnya bahwasanya disampaikan dhad punya sifat istitalah. Artinya ini adalah sifat yang membedakan dengan huruf dha. Mereka berserikat dalam sifat isti'la, mereka berserikat dalam sifat itbaq, ya, tapi mereka tidak berserikat dari sisi jahar. Mereka tidak berserikat dari sisi rakhwa syiddah, ya kan? Kalau misalnya dha itu kan syiddah, dha apa? Rakhwa sama dhad itu sama-sama rakhwa, dari jahar hamz mereka sama-sama jahar. Gitu ya. Yang penting mereka untuk sifat tebalnya isti'la itbaq mereka saling berserikat, saling bersama sehingga sifatnya sama-sama tebal. Tetapi yang menjadi perbedaan mereka ya dari mereka sama dalam jahar, mereka sama dalam isti'la, sama dalam itbaq, tapi dhad punya sifat tambahan yang tidak dimiliki dha, yaitu istitalah. Artinya sifat ini memang kita udah bahas, sifat yang memberikan penekanan pada suara huruf dhad sekaligus makhrajnya yang memanjang, yaitu di antara 3 gigi geraham atas bagian kiri atau bagian kanan, sehingga dia tidak keluar hanya dari satu bagian gigi sebagaimana yang ada pada huruf dha. Makanya kita ngucapin huruf dhad, dha, bukan dha. Dha. Kalau dha itu nanti huruf dha. Antara dha sama dha bedanya dari sisi makhraj mereka dekat, tetapi pertemuan giginya yang berbeda. Mainnya pertama dari sisi dhad ya, makhrajnya wa makhraj mayiz min adh-dha'i, makhrajnya satu dhad itu di haffatul lisan, tapi lidah dha ada di mana? Ada di adana ya, ada di adana lisan ya, ada di adana lisan ketemu dengan wa dha wa dhal wa thamin uliyat thanaya. Al-Jazariyah wa dha wa dhal wa tha minhu wa min ulyat thanaya. Jadi ketemu dengan gigi seri bagian atas dari adanal lisan, yaitu dari ujung lidah bagian depan. Secara sifat dhad punya sifat istitalah, memanjang, menguat. Lalu dari sisi makhraj juga bukan mainnya bukan bagian ujung depan tapi tepi kanan atau tepi kiri. Nah, inilah penegasan dari Imam Al-Jazari agar huruf dhad dan huruf dha tidak disamakan dari sisi teori maupun praktek. Wa kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri 'azmul hifdhi ayqidh wa anzir 'azma dhahri lafdhi dhahir la dhashwadu kadhmi dhalama ughlu dhalama dhufrin tadhir dhama adhfar dhannan. Bagian ini adalah contoh semua tempat atau semua ayat dan surat yang ada kata-kata seperti ini, al-dha'ni, al-dhillu, al-dhahr, al-uzmu, al-hifz, sampai dhama, sampai al-fara, sampai dhannan kaifaja, wa'id, sampai wa'id, sampai kaifaja saya. Wa'id nanti sini ada pembahasan lain. Sampai dhannan, jadi al-dha'ni terus sampai dhannan ini adalah kulluha taji bil-dha'i, maksudnya semuanya datang atau semuanya harus dibaca dengan huruf dha.
Nah, mungkin di sini saya sudah sampaikan pemetaannya ya. Jadi di sini kalau kita bahas huruf dha dan huruf dha dalam matan jazriyah ada 3 hal. Ada yang ittifaq, artinya disepakati antar riwayat dan qiraat dalam penulisan dan pengucapan harus dengan dha atau huruf dengan dha. Yang bagian pertama tadi itu yang ittifaq. Ada yang ikhtilaf, yaitu perbedaan antara qiraat dalam penulisan dan pengucapan. Ya, jadi misalnya di satu sisi nanti dia bisa dibaca dha, satu sisi biasa dibaca dengan huruf dha. Tapi ingat, penulisan dan pengucapan harus sama. Kalau tulisannya dha, maka dibaca harus dha. Ditulisnya huruf dha, maka harus dibaca dengan huruf dha. Nggak bisa tulisan dha dibaca dha atau sebaliknya. Yaitu ikhtilaf itu harus berikhtilaf, ittifaq harus sama dalam hal penulisan dan pengucapan. Ada ikhtibar, yaitu disepakati antar qiraat dalam penulisan, tapi rentan salah sehingga dijadikan contoh buat dilatih. Ikhtibar untuk ujian. Jadi sebenarnya itu sepakat tulisannya dha atau dha, cuma ditulis lagi sama Imam Al-Jazari dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata sebagai latihan kita biar nggak ketukar dan sering ketukar. Itu ya kan, nanti contohnya anqadha dhahrok di alam nasyrah itu sering banget ketukar anqadha dhahrok, dua-duanya dha, atau anqadha dhahrok, dua-duanya dha gitu ya. Oke. Nah, yang ittifaq tadi adh-dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifdhi. Nah, ini adh-dha'n misalnya di surat An-Nahl 80. Nah, bisa kalian antum tulis ya di matannya. Adh-dha'ni An-Nahl 80. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha. Nah, potongannya kata yauma dha'nikumnya aja. Dha'nikum di sini jangan sampai dibaca dha gitu. Pemetaannya di kata dha'n jangan dibaca dengan huruf dha. Ada kata adh-dhil, ada 24 tempat. Tapi diambil contoh pertama dari contohnya Al-Baqarah. Dhil itu bentuk masdar. Asal fi'la dhallala, yudhallilu. Contoh-contohnya wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa wa dhallalna gitu ya. Bukan wa dhallalna. Kenapa ini disampaikan? Karena kalau jadi huruf dha nanti maknanya jauh. Misalnya kalau dha'nikum jadi dha'nikum dha'an. Saya lupa maknanya, belum saya cek ya. Tapi yang jelas berbeda. Kalau dhil, dhallalna jadi dhallalna kami menaungi. Dhallala yudhallil, kami naungi, kami teduhi, kami lindungi. Sementara dhallalna kami sesatkan. Nah, kan berbeda maknanya. Makanya disampaikan di sini, dibuat bab khusus ini agar dha sama dha itu dibedakan. Walaupun makhrajnya berdekatan, dan sifatnya hampir sama semua kecuali hanya beda istiqalah pada dha, tapi kalau udah beda huruf beda makna. Dhallalna dibaca dha, dhallalna jadi sesat. Dhallala sesat, dhallala melindungi, menaungi. Gitu ya. Oleh karenanya dibuat pemetaan ini agar kita gak keliru. Yang ittifaq, yang sepakat huruf dha ya ini, dha'nikum, dhil, Al-Baqarah 57 salah satunya. Ada 24 tempat yang lain yang bisa dipetakan berikutnya. Kalau ada kata dhallalna berarti itu harus pakai huruf dha. Gitu kan? Ada kata dalam Al-Qur'an misalnya dhallalna. Ada kata dhalla yadhillu. Kalau dia pakai dha ya memang dia harus pakai dha. Itu berarti mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbaliknya berarti kalau dhallalna dengan 24 tadi, 24 tempat yang ada dengan kata ini dibaca dha, berarti selain itu dibaca dengan dha. Begitu ya. Berikutnya adh-dhuhr. Kata adh-dhuhr jika dalam Al-Quran dengan tasrifannya ada al-zahirah, ada tudhirun, itu harus dibaca dengan dha. Azim dalam Al-Quran dalam bentuknya azim. Azim ini juga jangan dibaca azim. Azabun azim, jangan azabun azim, azim. Azabun azim, azim, bukan azim. Ya, beda-beda dikit tuh ya dari sisi pengucapan. Ini buat orang yang sudah fasih tetap harus diperhatikan ya, karena penyakitnya orang yang sudah fasih malah nanti sering keliru ya dalam membedakan huruf-huruf tertentu, apalagi dha sama dha gitu ya. Dan ada banyak dalam Al-Qur'an setiap kata azim dia nggak boleh dibaca huruf dha, pemahamannya begitu. Ada nggak kata azim dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Gitu ya, nggak ada. Ada nggak misalnya al-dhuhr al-dhuhr pakai dhahrun atau tudhirun atau dhahirah? Nggak ada.
gitu ya. Jadi ini sudah dibuat sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an gitu, dan juga berdasarkan riwayat yang juga ada dari qiraah asyrah ataupun sab'ah. Berikutnya kata hafidh, ya, kata hifal kan bentuk masdarnya hifal. Mau pakai hafidhu dalam fi'il amr atau yahfazun atau dalam bentuk sigah mubalaghah hafidh, semuanya pakai dha dengan berbagai tasrifannya yang ada pada 44 tempat dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya di Al-Baqarah 234. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu. Jangan dibaca hafidhu. Gitu. Jadi jangan sampai al-hifdz dibaca hifdz pakai dha. Begitu pula ayqadhu azfar azm dhahar lafz. Ya, itu kelanjutan dari bagian sebelumnya ayqiz anzir azma dhaharil lafzi. Ayqiz ini bentuk amr. Sementara di Al-Qur'an adanya ayqadh. Ya, ini bentuk tasrifan aja, yang satu amr, satu dalam bentuk masdar gitu kan. Sama-sama aja akar katanya. Dalam Al-Kahf misalnya wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Maka di sini harus dibaca dengan huruf dha, apa dibaca huruf dhat, hati-hati. Begitu pula anzir yunzharun, nazara yanzuru pakai yunzharun ya, dalam bentuk misalnya fi'il madhi majhul, dalam bentuk majhul atau ma'lum nanti sama-sama harus dibaca dha ya, dari kata nazara yanzuru. Karena nazara yanzuru melihat, nazara nadhirah gembira pakai dhat. Kalau nadhirah melihat gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa dua cara baca tuh. Kalau misalnya kita lihat dari kata misalnya ila rabbika yauma idzin nadhirah di surat Al-Qiyamah, ada nadhirah atau nadhirah, nanti di bagian bawah disampaikan gitu ya. Tapi kalau untuk yang akar kata anzara yunziru itu harus pakai dha ya, seperti itu. Al-azma ya, azma ini beda dengan kata azim ya. Azim ini artinya tulang ya. Kalau azim kan agung. Dalam Al-Quran dalam bentuk izam. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Nanti qiraah bisa nunshizuha, bisa nunshiruha. Pakai ra, pakai zai. Nah, untuk al-izam harus pakai dha, nggak boleh pakai dhad gitu ya. Zahri, zahri bukan zuhri, beda ya. Kalau zuhri tadi zuhur, waktu zuhur. Kalau zahri pakai fathah, dha-nya artinya punggung atau belakang, bagian belakang. Harus pakai dha. Ma yalfidhu lafaz. Ya, udah jadi bahasa kita lafaz. Kalau dalam bahasa kita jadi lafaz, pakai zai ya. Dalam bahasa Arab pakai dha, al-lafz. Ma yalfidh dalam bentuk tasrifan misalnya untuk fi'il mudhari', maka tetap harus pakai dha. Berikutnya misalnya kata ladha, syuwadhu kadhmil zalama. Nah, ini juga ada kata ladha, ada juga taladha. Ya, ini harus dibaca dengan dha. Syuwadh ya, di dalam surat Ar-Rahman ayat 35, yursalu alaikuma syuwadhum min nar, harus dibaca dengan dha, dan hanya satu tempat ini ya. Jadi nggak bisa dibaca dengan dhad. Berikutnya kadhum wal kadhimin ya, dalam bentuk fa'il, wal kadhiminal ghaidha, ini harus dengan dha. Begitu pula huruf dha-nya pada kata al-ghaidh itu sama. Zalama itu juga kata zalim ya, dari kata itu ada kata zalim, ada yazlimun ya, dan segala macam itu nanti juga harus dalam bentuk huruf dha, nggak bisa dengan huruf dhad. Lalu yang ittifaq, jadi yang ittifaq banyak ya. Nah, ittifaq banyak. Ugluz zalama dhufrinin tadhir dhama. Ugluz ini fi'il amarnya ugluz, dalam matan dibentuknya amr. Tapi dalam Al-Quran yang dimaksud misalnya salah satunya bentuknya sigah mubalaghah, ghalidhal qalbi. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nah, ini ghalidha, yang ghalidha gitu ya. Lalu zalam ini bukan zalam yang tadi zalim, tapi maksudnya zalam yakni zulumat, kegelapan. Itu juga harus pakai dha, nggak boleh pakai dhad. Kulladzi dzufur. Kulladzi dzufur. Ini juga sama, dzufur ya, kuku, artinya dzufur itu kuku ya. Itu apa?
baik itu bentuknya mufrad ataupun jamak. Ini kan dzufur jamak taksirnya. Dzufurnya mufrad ya, harus dibaca dha. Lalu intadhiru sama ya, harus pakai dha, dhama, la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasah, segala macam dahaga ya, dhama itu maksudnya ada pada 3 tempat. Harus dibaca dha. Ittifaq. Lalu adhfaru dhannan, nanti sampai tadi dhannan ya. Adhfaru dhannan kaifaja. Adhfaru dhannan kaifaja. Seret, nah di situ. Nah, di sini yang ittifaq sebenarnya sampai sini adhfaru dhannan. Adhfaru misalnya an adhfarakum dhannan an alladzina yadhunnun dhann. Ya, kita kayak ngomong husnul dhann, su'udz dalam Al-Qur'an ada alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini semuanya harus dalam bentuk huruf dha, enggak boleh yadhunnun dan segala macam. Nah, ada kan kaifaja wa il siwa. Il kaifaja il siwa aydina. Il siwa aydina. Nah, di situ ada nanti kata ayub, ada juga ayub. Nah, itu ada bedanya gitu ya. Tempatnya juga beda. Ada kalanya ayub potongan dari ain dan dha, ada ayub ain dan dot. Itu sebenarnya bukan akar kata yang utuh ya. Akar kata yang utuh nanti ketika sudah ditasrif. Untuk yang ayub itu contohnya pada kata mau'idhah ya, wa'adha, mau'idhah. Nah, itu harus pakai dha, yang artinya mau'idhah itu kan artinya pelajaran ya. Pelajaran apa namanya, wejangan itu kan. Itu mau'idhah. Harus pakai dha gitu ya. Nah, kecuali ayubin, ada juga ayub, ada juga ayub, beda. Kalau ayub tadi dha mau'idhah, kalau ayub pakai dot itu di mana? Di kata ayubin, alladzina ja'alul qur'ana ayubin. Alladzina ja'alul qur'ana ayubin. Nah, ini ayubin di sini hitungan bilangan ya. Alladzina ja'alul qur'ana ayubin. Nah, di sini bukan maksudnya mau'idhah. Maka ketika pada surat Al-Hijr ayat 91, ayubin bukan dibaca dengan dha, tapi dibaca dengan bad. Alladzina ja'alul qur'ana ayubin dan segala macam. Oke. Berikutnya dhalla. Nah, tadi belum kita baca. Jadi tadi sampai kaifaja seret wa'il siwa ayubin. Jadi nanti ada ayub, ada ayubin. Hati-hati jangan ketukar ya. Mau'idhah jangan dibaca mau'idhah, jangan buat ayubin. Alladzina ja'alul qur'ana ayubin, di Al-Hijr ya, ayat 91 jangan dibaca alladzina ja'alul qur'ana ayubin. Ya, tapi jangan dibaca alladzina ja'alul qur'ana ayubin, tapi dibaca alladzina ja'alul qur'ana ayubin pakai dot. Berikutnya dhallan nahri zukhrufin sawa wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'ara nadhallu yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta fadhan wa jami'an nadhari illa bi wailun wa hal wa ula nadhirah wal ghaidhu larra'du wa hudun qasirah. Nah, bikin potong-potong dulu ya. Jadi kalau bahas bab ini emang ini memotongnya kadang-kadang saya ini juga harus memikirkan 2 kali. Karena sebenarnya pemetaan-pemetaan saja ya. Artinya kalau praktek bisa ya, prakteknya sebenarnya di bab sebelumnya juga bisa. Paling nanti praktek yang cocok di bagian ini nih. Melatih antara dot sama dha, ketemu nggak ketukar. Kalau ini hanya pemetaan saja, mana yang dha, mana yang dot gitu ya. Nah, di sini contohnya tadi dhallan nahli, di sini maksudnya an-nahl ini surat Nahl. Zukhrufin surat Zukhruf. Wabirumin surat Rum. Jangan kata-katanya sebelumnya nih ya. Kal hijri surat Hijr, syu'ara surat Syu'ara. Ya. Nah, seterusnya. Nah, baru kita coba ini kita rinci lagi. Tadi kan dhallan nahli zukhrufin siwa ya kan. Dhalla di sini kata dhalla itu harus dibaca dengan apa? Harus dibaca dengan dha. Ini kan termasuk kana wa akhwatuha ya, yang nanti tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Jadi dhalla ini kan termasuk kana wa akhwatuha, yang nanti dia harus pakai huruf dha, tidak bisa pakai huruf dot. Kalau pakai dot nanti dhalla jadi artinya sesat lagi.
Artinya sesat kan, dhalla yadhillu kan sesat artinya. Kalau dhalla nah, tadi kan menjadi ya segala macam ya. Menjadi atau berubah ya, tergantung konteks kalimat. Jadi di An-Nahl walan nahli zukhrufin, itu maksudnya di Nahl Zukhruf dibaca dha, itu kan. Berikutnya wallat ya, wallat di sini saya apa namanya nggak urut ya. Wallat itu di surat apa? Di surat Thaha 97. Afwan, Volta ya, saya salah terus ini. Volta. Volta di surat Thaha 97 dan Asy-Syu'ara. Wanzur ila ilahika alladzi walta alaihi akifa. Ini sebenarnya adalah tasrifan dari kata walla yang sebelumnya. Gitu ya, tasrifan dari kata walla sebelumnya yang merupakan kana wa akhwatuha. Yang satu jadi anta, yang satu jadi antum, satu jadi hum, ya, yang satu jadi misalnya hiya, yang satu jadi nahnu, ya sama aja. Nah, tapi ini diposisikan tempat-tempatnya biar kita enggak tertukar dengan huruf bod. Volta di Thaha sama Syu'ara dibaca dha. Fa waltum tafakkarun al-waqi'ah itu juga dibaca dha. Wallu di Ar-Rum 51 juga dibaca dengan dha karena sama akarnya. Akarnya sama gitu ya. Asy-Syu'ara 571 juga dibaca nawal. Fa nawallu laha akifin itu juga dibaca dengan dha gitu ya. Yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhiri. Yadhlalna juga sama, masih tasrifan dari apa? Dari kata sebelumnya. Maka dia harus apa? Dibaca dengan dha, bukan yadhlalna. Mahdhuran. Nah, mahdhuran ini pernah kita singgung ya. Tapi kemarin itu singgungnya bukan jadi dot, tapi jadi dal ya. Wa khalisun fitaha mahdhuran asa khawfashtibahihi bimahdhuran asa. Kalau kemarin kan di bab yang sebelumnya kan itu tentang menjelaskan apa infitahnya zal agar enggak menjadi itbaq. Mahdhuran jadi mahdzura. Nah, sekarang mahdhuran udah bener dha-nya, jangan jadi dot, jangan jadi dot. Itu karena enggak ada artinya juga mahdhuran pakai dot. Ya Allah alam ada artinya, mungkin saya belum cek kembali. Ya, jadi mahdhuran hadara yahdur. Mahdzur mungkin dihadirkan ya, sejati artinya dihadirkan. Kalau mahdhuran kan terlarang, hadar. Al-hadar wa hadar segala macam, terlarang, tercegah dan segala macam. Sehingga ini harus harus dibedakan. Jangan sampai dibaca wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Jangan dibaca dot, tapi dibaca wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Mahdzura. Jelaskan tetap itbaqnya, isti'lanya. Al-muhtadhir. Nah, ini udah kata lain ya, dari kata muhtadhir. Yaitu harus dibaca dengan dha pada surat Al-Qamar ayat 31. Kahashimil muhtadhir. Ihtadhir, muhtadhir. Gitu ya. Kunta fadhan. Walau kunta fadhan, kata lain saja ya udah. Kata lain yang harus dengan dha itu kata fadh. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Hampir sama kata fadh dan ghalidh itu maknanya hampir sama, keras, kaku, kasar. Fadh harus pakai dha ya, jangan pakai bot. Wa an-nazar ya, dan mushtaqutnya maksudnya turunan ya, akar katanya di 96 tempat ya. Salah satunya di mana wa antum zurun. Kalau tadi kan al-dhara yunziru, sekarang nazara yan zuru yang kemarin tadi sebelumnya. Oke. Illa biwailun wa hal ula nadhirah. Nah, tadi kan kita sempat singgung juga bahwasannya itu huruf huruf dha yang ittifaq ya kan. Nah, sekarang kita masuk sampai wa kunta fadhan. Nah, wa jami'an nadhari di sini sampai wal hadzu lil haddu ala ta'ami wa fi dhanin, ini khilafu sami. Nah, di sini udah masuk pembahasan huruf dha yang harus dibaca dha atau yang ikhtilaf. Ya, artinya ada yang boleh dibaca dha, ada yang boleh dibaca dha ya, atau hanya salah satunya, dan biasanya diunggulkan dotnya gitu kan. Nah, kita lihat konteksnya gimana. Sekarang huruf dot dulu yang ittifaq. Tadi kan dha semua. Sekarang yang ittifaq apa?
Tidak, tadi di matan di situ illa biwailun. Wailun di situ maksudnya surat wail, maksudnya surat mutaffifin ya. Illa biwailun hal wa ula nadhirah. Di situ ada surat mutaffifin maksudnya. Nah, di surat al-mutaffifin yang tadi diisyaratkan dalam matan illa biwailun wahal. Wailun itu adalah, ya jadi kalau di matan saya bantu cek lagi. Illa biwailun ini surat al-mutaffifin karena awalnya kan wailul lil mutaffifin. Walaupun bisa juga al-humazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi dalam yang dimaksudkan oleh nazim dari para pensyarahnya adalah maksudnya adalah apa namanya? Adalah al-mutaffifin bukan surat al-humazah. Hal di sini juga bisa hal ataka hadithul ghasyiyah ya kan. Tapi yang dimaksud hal ataka al-insan, surat al-insan ya. Jadi setiap kata nazar ya itu dibaca dha kecuali di hal sama di wailun, maksudnya surah mutaffifin dan al-insan. Jadi bukan dibaca nazar tapi nadhrah dengan dhat. Misalnya di surat al-mutaffifin ya. Kita dapatkan ayat ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Bukan nadratan na'im. Jadi kan itu kan kisah tentang orang-orang yang kebaik, orang-orang abror, orang-orang yang mendapat predikat baik, dapat nikmat di surga. Nah, mereka itu melihat nikmat atau mereka mendapatkan kebahagiaan nikmat. Nah, semua riwayat mengatakan bukan nadhrah, bukan sekedar lihat, tapi nadhrah, udah merasakan kebahagiaan. Makanya pakai dhat, bukan pakai dha. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi jangan dibaca nadhrah. Gitu ya, jangan dibaca nadhrah. Begitu pula di hal, maksudnya hal insan ya, hal atal insan di ayat ke-11-nya. Tadi kan ayat 24 untuk surat al-mutaffifin ya. Al-insan walaqahum nadratan wa surura. Ya, ini juga sama tentang nikmat orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Dibilangnya bukan nadhrah tapi nadhrah. Gitu ya. Al-insan 11, al-mutaffifin 24 itu nadhrah dengan dhat, sepakat. Ittifaq gitu ya. Nah, begitu pula wa ula nadhirah. Untuk al-qiyamah 22 ila rabb wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu harus dibedakan itu. Yang pertama ya, wujuhu yauma idzin nadhirah. Kalau mendeskripsikan wajah ya, mendeskripsikan wajah orang-orang yang mendapat kebahagiaan kelak nanti di surga itu nadhirah, bahagia. Tapi kalau ke Tuhan mereka nadhirah, mereka melihat kepada Tuhan mereka kelak itu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang pertama nadhirah, wujuhu yauma idzin nadhirah, al-qiyamah 22 ila rabbiha nadhirah. Yang kedua baru nadhirah, melihat. Yang satu bahagia, satu melihat. Ini sepakat harus dengan bot gitu ya. Nadhirah. Walaupun seingat saya ada tafsiran dari kalangan Mu'tazilah ya, yang mengatakan ila rabbiha nadhirah ay nadhirah. Ada yang begitu di kalangan Mu'tazilah ya. Pak Ahlus Sunnah enggak begitu. Ahlus Sunnah semuanya sepakat kita akan ru'yatullah ta'ala fi yaumil hisab, ketika kita akan melihat Allah langsung ya dengan mata kepala kita, maka nadhirah gitu. Tapi kalau karena wajah sepakat nadhirah gitu ya. Itu dari sisi huruf dhat dan dha yang ada. Jadi untuk qiyamah 22 pakai dhat. Lalu berikutnya al-ghayz. Al-ghayz ada beberapa tempat tadi seperti disinggung, contohnya di Ali Imran ya, wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Itu semua dibaca dengan apa? Dha kecuali di dua tempat. Lar-ra'du wa hudun qasirah. Lar-ra'du wa hudun qasirah. Kecuali di surat Hud dan juga surat Ar-Ra'd. Itu gimana? Di Ar-Ra'd ayat 7 dikatakan ayat berbunyi wa ma taghidul arham, wa ma taghidul arham. Kalau di surat Hud wa ghidul ma, wa ghidul ma. Jadi ada apa namanya? Ada al-ghayz, ada al-ghayz. Nah, itu boleh. Tapi bolehnya tergantung tempatnya gitu ya. Semuanya 11 tempat jadi kecuali Ar-Ra'd 8 dan Hud 44 itu pasti dibaca dha.
al-ghayz yang artinya marah, emosi atau al-ghayz. Tapi kalau yang ar-ra'd sama hud itu dibaca al-ghayz pakai bot dengan tasrifan ya, taghibu, ghiyba dan segala macam. Gitu ya. Nah, begitu pula sebenarnya saya lupa masukin di sini ya. Satu lagi yang enggak ada sini adalah wal haddu lal haddu 'ala at-ta'ami. Wal haddu lal haddu 'ala at-ta'ami. Setiap kata haddu ya haddu yang disandingkan dengan kata ta'am, yaitu misalnya di surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Setiap kata haddu ya haddu yang disandingkan kepada 'ala ta'am itu harus dengan huruf dhad. Jadi enggak ada yang baca dengan wala yahuddu 'ala ta'ami. Karena wala yahuddu 'ala ta'ami, haddu ya haddu artinya mendorong. Ya, artinya mensupport. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan agama itu nggak mensupport, nggak mendukung orang untuk memberikan makan orang miskin. Haddu yahuddu. Nah, jadi pakai huruf dhad. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Setiap kata haddu yahuddu yang disandingkan dengan huruf dhad, maka itu dinamakan. Jadi harus pakai setiap kata haddu yahuddu yang disandingkan dengan kata 'ala ta'ami harus pakai dhad, tidak ada opsi pakai huruf dhad. Nah, sekarang yang ikhtilaf sebenarnya satu ya. Jadi kalau kita bahas matan ini sebenarnya satu saja yang khilaf. Itu apa? Huruf dha atau huruf dhad, tepatnya pada surat At-Takwir 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, kalau jumhur qurra ya, jumhur qurra karena sebenarnya enggak dibilang jumhur juga sih, kalau kita hitung-hitung sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Berjumhur berarti ya, jumhur. Jumhur ya, berarti hampir 60% ya. 40%-nya berarti sisanya. 60% qurra itu baca dengan dhad, gitu ya. Masuk bacaan kita, bacaan Imam Asim, Hafiz an Asim, gitu ya. Begitu pula Syuban Asim baca dengan dhad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, maksudnya di sini kalau pakai dhad itu bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maksudnya Nabi SAW itu enggak bakhil, enggak perhitungan kalau menyampaikan berita gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ay laisa bibakhilin. Artinya Rasulullah itu enggak bakhil menyampaikan perkara gaib yang harus disampaikan kepada umatnya. Itu bidhanin. Tapi ada juga baca dengan dha. Ada juga baca dengan dha, jadi bacanya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tadi bisa dibaca ya, siapa yang baca-baca itu yang pakai dha, yang ini menjadi kontras bacanya berbeda dengan yang kita biasa baca. Ibnu Katsir, Bu Amr, Al-Kisai, Ruwais, Ya'qub ya, 4 imam dari 10 imam. Berarti kan 6 imamnya baca dengan dha. Kalau bidha itu maksudnya muttaham. Artinya Nabi itu enggak tertuduh, muttaham itu enggak tertuduh orang yang orang yang ya dianggap sebagai orang yang gaib, orang yang tidak mengetahui yang gaib. Itu muttaham. Artinya Nabi SAW itu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maksud Nabi SAW itu bukanlah orang yang dituduh sebagai orang yang gaib, yang tidak yang membawa sesuatu tanpa ada dasarnya. Itu muttaham. Bidhanin ay muttaham, tertuduh, tercela. Ya, terfitnah dan segala macam. Ini ada sangat erat sekali dengan kandungan tafsir ya. Makanya di tafsir, sebagai tafsir itu di ayat ini bisa dikasih keterangan kayak tafsir yang biasanya menjelaskan qiraat itu, contohnya di At-Tabari ya, yang paling besar tuh Tabari, Qurtubi itu banyak sekali qiraatnya. Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir nggak banyak, Al-Baghawi ada cuman nggak banyak. Jadi kalau mau cari kitab tafsir yang juga menjelaskan qiraat itu kitab-kitab tafsir yang mutawalat ya, yang tebal. Kalau yang ringkas-ringkas gitu ya, itu gak terlalu disampaikan. Kalau yang kontemporer sempat disampaikan kayak Aisar Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, itu beliau kadang-kadang di tafsirnya sebagian menyampaikan qiraat A, qiraat B, tapi beliau banyaknya contoh ke Nafi' ya, karena beliau orang Maghrib, orang Maroko yang qiraatnya Nafi' gitu. Seperti itu. Jadi ada kaitan dengan ilmu qiraat dan tafsir.
Ya, jadi bil-dhanin, tergantung bacaan kita. Kalau kita baca hafs ya baca dengan wa ma huwa 'alal ghaibi bil-dhanin. Gitu ya. Oke, nah ini yang ikhtibar nih. Ya, yang ikhtibar mungkin ini sampai sampai terakhir kita untuk hari ini ya. Insya Allah besok bagian yang ini mudah nih. Ini nggak perlu terlalu banyak bisa dikejar ya insya Allah. Nah, untuk ini huruf dhad dan dha ikhtibari. Maksudnya apa? Ini sebenarnya anqadha semuanya baca dhad. Ya abdu al-zalim yang satu pakai dhad yang satu pakai dha. Famanul qur'an ini semuanya ittifaq ya. Artinya yang satu dhad yang satu dha itu enggak ada khilaf. Tapi dibahas lagi di sini untuk latihan. Ya, itulah bagusnya Imam Abdul Jazari itu bikin matan itu bukan hanya teori tapi ada praktek. Nanti kita akan praktek ini insya Allah ya. Nah, prakteknya langsung saja. Al-qadha bedakan dhad sama dha. Dhad dulu baru dha ya. Al-qadha dha. Al-qadha dha. Dha. Al-qadha dhahrak. Ya 'abdu zalim. Ya 'abdu zalim. Nah, ini kalau dalam qiraah bisa dibaca famanul turra Nafi' ya biasanya. Kita baca famani aja. Famanil turra. Di sini apa? Rentan dhad idgham ke tha. Kalau ini ya 'abdu zalim jadi dha, rentannya dhad jadi dha, an qadha dhahrak dhad jadi dha. Nah, kalau ini dhad masuk ke tha. Jadi ada sebagian membaca famanil turra masuk ke tha langsung. Harus dulu disempurnakan dhadnya. Famanil turra. Kalaupun sudah menjelaskan dhad, hati-hati tha jangan hams. Nah, kekeliruan juga kadang sering hams ya. Famanil fu. Jadinya tak bukan tha. Famanil turra. Berikutnya awa'awta. Lalu afaltum fa idza afaltum min arafat. Di sini rentan juga apa? Dotnya kebaca tapi taknya jadi tha. Jadi taknya karena dekat huruf isti'la itbaq kepengaruh jadi tha. Afaltum jadinya jadi tha. Atau dotnya nggak kebaca jadinya tak semua idgham afattum. Itu kesalahan yang sering terjadi dan dua-duanya tidak dibenarkan. Yang benar gimana? Masuk dulu dot baru keluar ta. Afaltum itu ya, saya ulangi. Al-qadha ya 'abdu zalimu famanil turra awa'awta afaltum. Itu ya, alhamdulillah. Nah, yang bagian akhirnya wasaffiha jibahuhum alaihimu itu hanya membahas penyempurnaan sifat ha saja. Ini kan bayan talaqayal bayanu lazimu dijelaskan. Kalau dua huruf ini ketemu harus jelaskan, harus bayan. Wal turra juga wa auda afaltum wasaffiha jibahuhum alaihim. Nah, ini uniknya dia sebenarnya nggak ada kaitan dengan apa ya? Dengan bab dhadi wa dha. Bagian yang ini wasaffiha jibahuhum alaihim ini sebenarnya hanya menjelaskan kejelasan huruf ha yang saling bersandingan, jangan sampai ke idgham. Jangan jibahum alaihim. Nah, harusnya dibaca jibahuhum. Jelaskan dua-duanya dhammah. Alaihimu atau kalau bacaan kita alaihim ya. Kalau alaihimu ini bacaan Ibnu Katsir nanti kalau wasal. Alaihimu. Jelaskan haknya. Jadi ini tambahan saja sebenarnya nggak ada kaitan dengan babul dhadi wa dha, tapi lebih kepada menjelaskan kandungan makna talaqayal bayanu lazim. Kadang dua huruf itu kalau ketemu, baik itu huruf yang berdekatan seperti dhad sama dha atau huruf yang sama seperti ha ketemu ha, itu kadang apa? Suka rentan di idgham tidak pada tempatnya gitu. Karena idgham itu kan terjadi bisa diidgham kalau lain kata. Masalahnya ini kan enggak lain kata gitu ya. Jibahuhum alaihim ini kan satu kata. Oke, baik ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum pertanyaan ada kemarin di grup akan saya jawab hari ini. Kalau ada pertanyaan juga boleh tulis dulu sambil menunggu kita latihan. Latihannya pertama ini ya. Terus yang kemarin dari yang fi dzikri ba'd tanbihat sama yang ini ya. Ahkam al-mutafarriqah ya, latihan tebal tipisnya.
Kalau hukum ro saya rasa nanti sambil kalau kita udah tahsin aja ya. Karena ini contohnya satuan kata saja dan insya Allah nggak terlalu sulit bagi yang udah belajar Zariyah. Tinggal difasihkan saja. Yang paling penting ini nih ya, yang paling sering jadi kesalahan. Baik, silakan raise hand dulu untuk yang ini. Yang ini kemarin kalau nggak salah sudah 3 orang yang akhwat ya. Sudah 3 orang akhwat yang udah coba. Silakan yang belum. Ikhwan mungkin yang belum ya. Ikhwan yang belum. Ikhwan saya belum dengar banyak latihan untuk praktek, penting sekali. 1, 2, 1 lagi siapa? 1 lagi siapa? Untuk yang bagian ini. Semuanya ya, 1 orang semuanya dipraktikkan ini ya. Langsung. Oke, kalau nggak ada nanti saya tunjuk ya. Karena harus praktek. Oke, dari nomor 1 dari Akhuna Rinaldi. Rizky. Bebal. Dari Alhamdulillah terus sampai Al-Fajr. Alhamdu. Hanya tipis. Him, ha. Alhamdulillah. Alhamdu. A'udzu. Ihdina. Allahu. Wal yatalattaf. 'ala Allahi. Wallina. Makhmasatin. Nah. Maradun. Barqun. Oh ya. Batalun. Batil ini. Batil. Jangan bo. Batil. Jangan bo. Jadi kata batil sering banget itu keliru ya. Jadi jangan sampai baknya ngikut tebel po. Batil. Nah. Bihim. Idhi. Hubbun. Rabwatin. Ujatusat. Ijatusat. Ijatusat. Hajjun. Al-Fajr. Ahsan. Barakallahu fiik ya. Paling tadi baknya batil aja ya. Batil itu tadi yang penting jangan botil, batil. Yang lainnya bagus sudah. Makhmasah yang kemarin sempat ada yang keliru di situ, banyak yang salah tapi yang ini benar. Bagus. Tadi yang kedua Bu Yuyus. Silakan Bu Yuyus. Hadirah Ibu Yuyus. Suaranya belum keluar sepertinya. Udah on mic sih. Nggak keluar sebenarnya. Ini Pak ya, Bapak Yuyus ya? Saya kira Afwan. Ya, Pak Yuyus. Tadi Afwan semua. Silakan. Tadi Alhamdulillah. Alhamdulillah tipis. Alhamdu. A'udzu. Ya, A'udzu. Naam. Ihdina. Naam. Allahu. Wal yatalattaf. Pokoknya tebal. Wal yatalattaf. Ya. Wal yatalattaf. Naam. Wa 'ala Allahi. Naam. Waladdallin. Makhmasatin. Makhmasah. Naam. Maradun. Jangan mo. Mimnya tipis. Maradun. Naam. Marad. Ya. Barqa. Batil. Nah, pokoknya tapi lebih tebal ya. Batil. Tetap pokoknya istilah itbaknya main. Batil. Nah, tapi jangan kepanjangan. Cukup 2 aja. Batil. Batil. Nah. Bihim.
Nah, busy, nah, hubbi, hub, 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 lanjut, ij, rob, roboah. robwah, Nah, ijtusat, mm-mm. hij, Hajj. haj, haj, Hati-hati jangan hajj, jangan ada hamsnya. ya, Hajj, hajj, haj, haj, hajj, jangan ada aliran padarin jangan. jangan ada aliran udara yang berlebih ya. Hajj. Jadi jangan ini. Coba pegang aja. Hajj. Kalau masih ada udara keluar itu berarti masih keliru. Hajj. Hajj. Jadi udara yang ngumpul dalam aja. Jangan hajj. Hajj. Jangan kayak ada C. Kalau gitu nanti jadi lebih kayak jadinya bukan syiddah ya, rokhwah ya. Hajj. Haj, Lanjut. Al-fajr. al-fajr, Yang fajr. Itu masih ada hamzah. Al-fajr. al-fajr. Oke, baik. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Lagi Syarif ya, Akhuna Syarif, tafadhal. Ya, nah Ustaz. Al Alhamdu a'udzu Ya, a'udzu. a'udzu Nah, ihdina Allahu wal yatalattaf ala Allahi waladdallina makhmasah maradun. Nah. Halo? Ya, ya, lanjut. Barkun Ustaz. Barkun ya? Kok disukun ya, Oh. sukun baru kok. Barqa. Baqil. Bihim. Jangan bihim, jangan nambah mad. Bihim. Oh. Bihim. Bibi. Hubbu. Hub. Oh. Hubb. Robuwah. Robuah. Oh. Robuwah. Lanjut. Ija. Nah, terampak. Ijatasat. Hah? Ijatusat. Oh. Ijatusat. Ijatu. Hajj. Al-fajr. Santum. Ya, oke, barakallahu fikum. Bagian ini udah selesai ya. Jadi udah 6 orang cukup. Yang lain nanti bisa sambil mengikuti. Sebenarnya ini karena kan ada di matan ya semuanya. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu harokatnya bisa lihat di matan ya. Sama kan semua sama persis semua. Jadi bisa lihat. Baik, nanti insya Allah saya lengkapi juga deh. Biar nanti kalau dibaca-baca bisa direfleksikan. Oke, berikutnya latihan berikutnya nanti berarti sekarang orang yang lain ya boleh, yang kemarin udah latihan, yang ini boleh lagi. Bentar. Berikutnya latihan yang ahkam mutafarriqah. Ya, ahkam mutafarriqah, latihan tebal tipis sama ketepatan sukun harokat ya. Misalnya qala al-'asa, jangan ka, jangan jadi qaf itu jangan ka jadi kala, atau jangan ketebalan ola, jangan ketebalan ola al-'asa. Lalu latihan yang sukun ja'alna, an'amta, al-maghdubi, dhalalna. Ini apa? Jaga sukun. Sukun jangan mantul, jangan harokat ya. Jangan ja'alna atau ja'alana, jangan an'amta tapi an'amta gitu ya. Begitu pula al-maghdub sama dhalalna. Mahdzuran sama mahdzuran bedakan. Jangan sampai ketukar. Yang zal
Yang dha. Mahdzura. Mahdzura. Ada ya. Oke. Yang ini kayak nggak perlu ya, ini mudah. Mungkin 3 nomor ini saja, terus tambah yang setelahnya. Yang dulu ini suka lama nih. Yang ini nih. Ya, yang help to basalta la tuzil quluba ya. Farlob to. Ini semua pokoknya pokoknya harus dibaca jelas ya. Istilah itbaqnya bedanya nggak ada qalqalah aja. Alam nakhluqukum ini mudah karena langsung ke kaf. Jadi latihannya 3 dan 8. La tuzil qulubana, jelaskan ghain. La tuzil qulubana. Lalu help to basalta farlob to, jelaskan to dan ta-nya. Berarti 3 8 1 2 3 5 nomornya. Oke, silakan berikutnya. Coba diturunkan dulu tangannya. Orang yang coba turunkan tangan, yang udah turunkan tangan. Silakan angkat tangan lagi yang mau latihan untuk bagian ini. Oke, orang yang sama. Satu lagi siapa? Ada Bude sama. Oke, baik. Oke, 4 orang bisa lah ya. Oke, dari tadi siapa dulu ya? Dari Pak ini lagi deh. Dari Pak Rinaldi lagi, silakan. Qala. Yang cukup ko. Qala. Nah. Al-'asa. Nah. Ja'alna. An'amta. Al-maghdubi. Dhalalna. Mahdzura. Mahdzura. Nomor 3. La tuzigh qulubana. La tuzil. Jelaskan dulu makhraj ghain, bawahnya jelaskan, istilah jelaskan, lalu masuk qaf. La tuzil qulubana. La tuzigh qulubana. Nah, langsung ke 8. Ahaltu. Heltu. Ya kalau ini ini basalta ya. Kalau dia basalta. Basalta. Langsung sa. Basalta. Basalta. Ya. Faradtu. Farradtu. Nah, poknya dulu. Farradtu masuk pok, keluar ta. Farradtu. Itu jadinya dua-duanya pok. Farradtu. Farradtu. Nah, oke ya. Tapi jangan pakai tu, jangan begitu. Atau itu ada hamzah nanti. Oke, cukup ya. Barakallah fiik. Berikutnya Bu Dewi, silakan. Qala al-'asa ja'alna an'amta al-maghna mahdzura. Hati-hati tadi zal jadi dal ya, mahdudu jadi dal. Mahdzura. Mahdzura. Mahdura. Nah, nomor 3. La tuzigh qulubana. 8. Ahaltu. Yang tak cuman basal saja. Ahaltu. Basalta. Farad. Tasdid rohnya. Farladtu. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya Bulia. Qala al-'asa ja'alna an'amta al-maghdubi
dhalalna mahdzuro mahdzuro Nah, bedakan. Vo-nya lebih tebal nih. Mahdzura. mahdzuro Nah, berikutnya. la tuzigh qulubana Nah, 8. ahabta I help to. Pokoknya jelaskan dulu. I help to. ahabtu Nah, basabta nah. farobta. Roknya tasdid. Farrob to. Ada tasdidnya ya? Ada. Itu ayatnya, asal ayatnya ada tasdidnya. Farrob to. Farrotu. Nah, oke, cukup ya. Untuk satu lagi mungkin yang belum besok bisa dilanjut. Mungkin sebelum saya tutup saya akan menjawab pertanyaan yang dari grup ya. Semoga orang ada di sini. Kalau nggak ada berarti bisa nyimak rekaman ya. Terkait yang dalil illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laysat asla. Ya, itu dalilnya buat tafkhim ya. Jadi itu sebenarnya asalnya pengecualian ya. Kan asalnya kan illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laysat asla. Kan asalnya kan ro sakinah sebelumnya kasroh. Kan itu dalil umum tuh. Berarti sebelumnya huruf kasroh, apapun hurufnya yang kasroh pasti dibaca. Tapi ternyata diberikan pengecualian. Ternyata kasrohnya bukan kasroh sembarangan. Bukan hanya sekedar kasroh. Bukan hanya sekedar kasroh saja. Mesti ada embel-embel ya, kasroh asliyah. Berarti mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik dari pemahaman itu adalah kasroh aridoh yang kemarin kita bilang. Misalnya karena proses tasrif. Ya, misalnya irji'i, raja'a yarji'u, irji'. Itu kan kasroh hamzahnya bukan kasroh asli. Ya, makanya dia tidak masuk kaidah apa? Tidak masuk kaidah kaidah tarqiq, tapi masuk kaidah tafkhim gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup belas ya. Nah, mungkin nanti kalau besok misalnya ada yang butuh praktek lebih, besok masih saya kasih waktu untuk praktek yang belum dapat hari ini ya. Yang tadi 3 bagian tadi, yang fi dzikri ba'd tanbihat, yang fi dzikri ba'd tanbihat, atau yang di matan lain itu namanya tarkik ya, bab tarkik. Terus yang bagian ahkam mutafariqah, sama yang ini praktek dha kita belum tadi ya, praktek dha itu belum. Nah, nanti itu besok kita coba cari, terus kalau nanti antusiasme banyak bisa dilakukan japri saya ya, voice note. Tapi mulai besok ya, kalau misalnya besok nggak mencukupi untuk praktek yang bot sama dha itu ya, yang ikhtibarnya seperti itu. Oke, baik. Sampai sini kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.